Tapi begitu membuka pintu, pas masuk ke dalam, si Dian ini kaget. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Bagi kawan-kawan yang baru mengklik atau baru melihat channel ini, ku ucapkan selamat datang. Channel ini dikhususkan untuk membahas kisah-kisah seram berdasarkan kisah nyata yang pernah terjadi, dan tentunya cerita ini menarik gitu. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung cus ke kisah yang pertama. 3, 2, 1, cekedai. Nah, kisah yang pertama ini dibagikan di Facebook pada bulan Oktober tahun 2013. Yang jelas ini cerita lama tapi menarik. Nah, kisahnya pada malam itu adalah pada malam minggu. Sebut saja orang yang mengalami kejadian ini bernama Dian gitu. Yang jelas orang yang mengalami ini seorang cewek beserta beberapa kawannya. Nah, pada malam itu mereka ini pergi menonton pertunjukan wayang yang diadakan di kampung sebelah sebagai hiburan sebuah hajatan. Karena mereka ini terlalu asyik menonton pertunjukan sampai mereka ini lupa waktu jam sudah pukul 00 dini hari. Udah terlalu malam lah. Akhirnya Dian beserta kawan-kawannya segera pulang tuh. Karena mereka sudah janji sama ortu masing-masing untuk tidak pulang terlalu larut malam. Yang kenyataannya udah terlalu larut malam. Nah, dalam perjalanan pulang itu, kawannya si Dian udah ke arah rumahnya masing-masing. Sedangkan si Dian malah bertemu temannya yang waktu SMP dulu. Kita sebut sajalah kawannya itu bernama Nisa. Hey, Dian! Panggilnya si Nisa. Hah? Nisa? Loh, kok sendirian? Kemana teman-teman kamu? Tanyanya si Dian ini. Temanku sudah pada pulang. Aku kemalaman. Aku juga nggak berani pulang sendirian. Dian, boleh nggak aku tidur nginep di rumahmu? Besok pagi akunya baru pulang. Oh, tentu saja boleh. Justru aku merasa senang kalau ada teman. Jawab si Dian ini merasa senang gitu ya kan. Di perjalanan pulang mereka terjadi perbincangan yang cukup seru. Sebagaimana sahabat yang sudah lama tidak ketemu. Akhirnya begitu sampai di rumah, Dian pun tak lupa memperkenalkan si Nisa ini ke orang tuanya beserta adiknya. Udah tuh, setelah memperkenalkannya ya kan, Dian pun mengajak si Nisa masuk ke kamarnya. Karena waktu sudah larut malam, Dian segera mengajaknya untuk lekas tidur. Udah tuh, tidur mereka ya kan. Sekitar pukul 3 dini hari, si Dian pun terjaga dari tidurnya karena kebelet pipis. Sebelum beranjak ke kamar mandi, si Dian ini sempat tuh menoleh ke arah Nisa yang sedang tidur di sampingnya. Nisa kelihatan tidur begitu nyenyak kali. Mungkin dia kecapean, pikirnya si Dian. Udah tuh, pergilah ke kamar mandi ya kan, buang air kecil. Usai dari kamar mandi, Dian kembali ke kamarnya, hendak melanjutkan tidurnya. Tapi begitu membuka pintu, pas masuk ke dalam, si Dian ini kaget. Kagetnya itu setengah mati. Tahu nggak kawan-kawan, apa yang dilihat sama Dian? Dian ini melihat pocong. Si Nisa temannya itu telah berubah menjadi pocong. Si Dian yang kaget setengah mati itu langsung berteriak histeris karena saking ketakutannya ya kan, hingga membangunkan penghuni seisi rumah. Anehnya nih ya, pocong itu tidak mau pergi. Akhirnya terjadilah kegaduhan di rumah itu. Tetangga sekitar yang mendengar, hah? Ada apaan tuh gitu. Jadi dia para tetangga ini penasaran ya kan. Pada berbondong-bondong mendatangi rumahnya si Dian ini karena heboh ada pocong kan di dalam rumah itu. Salah seorang tetangga yang melihat kegaduhan itu pun dipanggilnya lah Kiai. Dalam beberapa waktu datanglah Kiai ini ya kan. Dibacanya lah doa-doa dengan segelas air. Lalu nih ya, disiramnya ke pocong itu. Akhirnya pocong itu pun berhasil diusir. Setelah disiram dengan segelas air putih itu, lalu sosok menyeramkan itu pun menghilang. Semua orang yang melihat kejadian tersebut bernafas lega. Meskipun udah selesai nih ya, berhasil mengusir pocong itu, tapi si Dian malah nggak bisa tidur sampai pagi.
Dengan rasa yang masih penasaran ya kan, siang harinya si Dian ini mendatangi rumah Nisa yang lumayan jauh lah dari kampungnya. Di sana Dian disambut oleh kedua orang tua Nisa. Dari orang tuanya si Nisa, si Dian pun mendapatkan penjelasan ternyata si Nisa sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Karena suatu kecelakaan lah. Dian yang mendengar penjelasan itu membuatnya hampir saja tidak mempercayainya. Sulit dipercayalah gitu. Tapi udah terjadi ya, mau gimana lagi ya kan. Jadi orang tua tersebut mengantarkan Dian ke pemakaman Nisa untuk melihat pemakamannya gitu ya kan. Lalu setelah membacakan doa untuknya, untuk kawan SMP-nya itu, Dian pun segera berpamitan pulang sama orang tua Nisa tersebut. Apakah sudah selesai ceritanya? Belum, masih lanjut. Keesokan malamnya, Dian bermimpi didatangi Nisa. Dia atau si Nisa ini malah menyuruh si Dian untuk melamar pekerjaan di pabrik X. Sebut saja begitu. Tapi Dian tak terlalu menghiraukan mimpi itu. Mungkin dirinya itu terlalu berhalusinasi tentang Nisa hingga terbawa mimpi, pikir Dian gitu. Tapi anehnya mimpi itu datang 3 malam berturut-turut dengan mimpi yang sama. Lalu si Dian pun ya mencoba menuruti apa yang diperintahkan Nisa dalam mimpi itu. Ternyata benar. Setelah Dian melayangkan lamaran ke pabrik X itu, Dian pun diterima sebagai karyawan. Ternyata si Dian ini mempunyai kelebihan di bidang yang dia kerjakan. Dian ini dapat menyelesaikan pekerjaan 2 kali lebih cepat dari rata-rata orang yang biasa kerjakan. Dan hal ini membuat bosnya sangat senang dengan hasil kerjanya itu. Dan kini pabrik itu pun mengalami kemajuan yang sangat pesat. Entah pabrik apa itu, nggak dijelasin juga di dalam cerita ini. Tapi lucunya nih ya, akhir cerita ini kayak di film-film nggak sih? Tapi si Dian sendiri sangat bersyukur gitu atas kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dan Dian tak lupa berdoa juga untuk sahabatnya Nisa. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah gitu. Amin. Yuk kawan-kawan, kita bersama-sama berdoa untuk Nisa. Semoga ya itu amalnya diterima di sisi Allah. Nah, kita lanjut ke kisah yang kedua. Langsung masuk ke kisah yang kedua, kejadian saat di rumah sakit. Nah, orang yang membagikan cerita ini bernama Nina. Cerita ini dia dapat dari kawannya yang pernah mengalami sendiri. Berarti bukan si Nina ini yang ngalamin, melainkan kawannya itu. Sebut saja dengan nama Sinta. Jadi si Nina ini cuma membagikan cerita si Sinta ini doang. Nah, saat itu Sinta sedang sakit yang mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Untuk beberapa hari lah, awalnya tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Namun malam itu berbeda dari malam biasanya. Malam itu Sinta selalu merinding tiba-tiba. Udah ada firasat si Sinta nih. Malam itu ia merasa rumah sakit itu terasa berbeda dari biasanya. Dan kebetulan memang malam itu malam Jumat. Tanpa sadar ia ini bergumam lah. Kok tiba-tiba rumah sakit ini menyeramkan ya? Mungkin perasaan saja dalam hati Sinta ya kan. Tapi tanpa Sinta sadari, malam itu akan terjadi pengalaman yang tak akan Sinta lupa seumur hidupnya. Apa itu? Stay tune terus ya. Dari jam 9 malam, Sinta sudah tertidur, ditemani ibunya yang juga tidur di samping tempat tidurnya. Jadi ada ibunya juga di samping, sambil tertidur di kursi. Namun sekitar jam 11 malam, ia ini terbangun karena ingin buang air kecil. Pas bangun itu, ia ini kaget karena di kamar ruang inapnya tak ada siapa-siapa, termasuk ibunya yang tadi. Padahal jelas-jelas ibunya itu ada tertidur sampingnya itu. Tapi sekarang kok nggak ada gitu ya kan. Sinta berpikir mungkin ibunya keluar untuk cari makanan gitulah. Sinta pun turun dari tempat tidurnya dan menuju ke kamar mandi yang berada di pojok ruangan. Sampai nih, ia buka pintu kamar mandi. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita menghadap ke belakang. Wanita ini membelakangi Sinta gitu. Sinta ini agak sedikit kaget gitu. Kaget biasa ya. Oh, ada orang gitu ya kan. Sinta pikir ini mungkin cuma suster perawat lagi membersihkan sesuatu di kamar mandi ini gitu.
Lalu Sinta pegang pundaknya ya kan. Nah, tiba-tiba wanita tersebut melihat ke Sinta. Matanya melotot tajam seperti sedang marah. Wajahnya seperti dipenuhi luka terbakar, serta baju wanita itu putih, namun terlihat kusam kumel dan bersimbah darah. Awalnya baju itu kelihatan biasa-biasa aja. Tiba-tiba ada darah gitu. Spontan, si Sinta kaget sekaget-kagetnya. Ingin rasanya si Sinta ini berteriak, namun mulutnya itu kayak terkunci dan kakinya itu kayak sulit melangkah. Sinta pun terjatuh, cuma bisa terduduk dan pasrah. Ia mencoba menjauh, bergerak mundur, namun wanita itu terus coba mendekati Sinta. Sampai kaki si Sinta ini dipegang dan terasa di cengkramannya itu sangat kuat. Si Sinta pun benar-benar syok. Akibatnya ia langsung pingsan. Udah deh, pingsan deh. Dia ini di kamar mandi. Singkat cerita, paginya dia terbangun dan sudah berada di tempat tidur seperti biasanya. Si ibunya bertanya dong sehabis bangun itu. Si ibunya ini khawatir ya kan. Kenapa kamu bisa tergeletak di kamar mandi? Padahal Sinta bisa saja minta bantuan ibunya untuk membantu dirinya ke kamar mandi ya kan. Karena kan Sinta ini lagi sakit. Ternyata malam itu ibunya si Sinta sudah pindah tidur dari kursi ke sofa. Ibunya itu lanjut tidur di sofa ya kan, yang ternyata tidak terlihat oleh Sinta. Tapi kok bisa kayak gitu sih? Padahal Sinta ini merasa memang nggak ada orang. Lanjut, Sinta pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung membujuk ibunya untuk segera keluar dari rumah sakit tersebut. Pada sore harinya, ia dan ibunya dijemput sang ayah. Ia kembali ke rumah dengan selamat. Namun sejak saat itu, Sinta sangat takut untuk ke kamar mandi sendirian. Duh, kasihan juga si Sinta sih. Jadi takut dia ke kamar mandi gitu. Nih hantu juga kebangetan. Kasihan nih anak orang ya kan. Udah dalam keadaan sakit, ditambah trauma takut ke kamar mandi pula ya kan. Aduh, emang kebangetan sih. Nah, sekian konten kali ini. Manakah cerita yang paling kalian suka? Atau mungkin kalian pengen berkomentar tentang kedua cerita tersebut? Atau mungkin pengalaman kawan-kawan semua? Jangan lupa komen, oke? Nah, terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat notif video terbaru dari channel ini, oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!